kita bakalan bikin file autentikasi php di dalam ini di dalam folder conf autentikasi.php. Jadi autentikasi ini berguna untuk menginput username dan password. Dia kayak mengecek apakah dia sesuai atau enggak sama database-nya. Ini kita tulis dulu php terus kemudian kita buka file mana bentar, kita buka dari sini aja. Open with Visual Studio Code. Nah, udah. Bagian input, bagian form. Nah, di sini input bagian action ini seharusnya app karena dia menuju ke app tadi, folder app. Oke, sebagai app tapi conf di sini kita bikin autentikasi itu yang tadi, yang file yang kita bikin di conf, berarti kita mau menuju ke sana. autentikasi.php. Kita coba cari email. Mana sih email? Nah, ini email. Seharusnya itu kita ubah type-nya, kita ubah menjadi teks karena dia dalam bentuk teks. Kita pakai username bukan email ya. Terus ini juga diganti menjadi username. Terus kita kasih atribut name, username, kemudian di password juga kita kasih atribut name, kemudian password. Kita balik ke browser yang ini, kita refresh. Nah, udah ganti email menjadi username. Kemudian kita coba bikin 1, 2, 3. Coba kita sign in. Not found. Kenapa? Bentar guys, coba aku lihat lagi. Berpengaruh. Sini guys, username. Coba ya, bismillah. Not found. Kita refresh. Admin. Apaan sih? Di sini guys, salahnya di autentikasi. Coba ya. Salah. Autentikasi. Coba lagi. Kalau nyerah. Coba. 1, 2, 3. Not found.
PHP coba. Refresh. Iya, aku tadi salahnya di itu. Ya. Ya udah, kita lanjut. Tadi aku autentikasi, seharusnya autentikasi. Oke, kita lanjut ke submit, kita ganti menjadi login. Terus yang nggak diperluin bisa kita komen dulu. Ini juga bisa di komen dulu. Dah, coba kita lihat. Nah, jadi tinggal segini, jadi bisa kita komen. Satu lagi, remember it. Dari mana ya? Dari sini. Yes. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, udah cakep. Kenapa kita komen? Karena dia nggak terlalu butuh, jadi kenapa nggak kita hapus aja, mana tahu dia perlu, jadinya kita komen aja dulu. Style autentikasi, kita kasih mungkin variabel dulu, variabel username, kemudian variabel host, kemudian kurung sitak, ini sitak, kemudian di sini username. Ini untuk menampilkan username dan password di browser kita. Ini satu lagi kita ganti, bukan username tapi password. Ini juga password. Jangan lupa dikasih titik koma, karena kalau nggak dikasih titik koma dia nggak bakal sama. Itu pengalaman aku. Terus copy aja di sini. Kita coba lagi, kita coba masukkan admin 123 inline 2 username. Oh, ini tinggal guys, username. Coba continue. Udah muncul. Kita lanjut.
di sana sih, di sini global query, kemudian sama dengan MySQLi query kurung variabel koneksinya, jangan lupa variabel koneksi titik koma seperti yang ini, kemudian select all, select bintang. Select all from TB user. Ini sesuai itu ya namanya, apa yang kalian bikin. Kalau aku TB users, kemudian kita kasih kondisinya where username menjadi variable username. Variable username, kemudian and password variable password variable password. Jangan lupa ini. Kemudian kita bikin jika MySQLi num browse, oh my god, salah, nggak lihat guys, num browse, kita kasih query lagi, ayo lupa, ini seharusnya pakai ini variabel query sama dengan 1, ini artinya ada. Tadi ke bawah ya. Nah, kemudian kita kasih kurung kurawal, dalam kurung kurawal kita kasih echo username. Oh my god, bukan, kita ini mindahin. Nah, dipindahin aja di sini. Kemudian kita kasih else kurung kurawal itu login tidak berhasil. Tidak berhasil, jangan lupa kasih titik koma. Ini kita komen lagi karena dia nanti bakalan bingung mau baca yang mana, jadi ini kita komen dulu, kita komen lagi, kemudian kita balik lagi ke sini, coba kita refresh. Login tidak berhasil. Kenapa dia tidak berhasil? Karena tidak sesuai dengan database yang kita masukkan tadi. Jadi coba kita sesuaikan, ini passwordnya menjadi 12345 bisa. Nah, berhasil, ini tandanya dia berhasil. Kita lanjut ya guys. Kita mau coba ini dulu, ke ini kita ubah menjadi biar kelihatan ya,
dia berhasil atau tidak. udah kalau dia berhasil, dia bakal ngeluarin username dan password. Berarti kita tadi itu berhasil. Kita coba aja di sini. Berhasil. Coba kita refresh. Nah, berarti udah kalau kayak gini. Langkah selanjutnya kita mau bikin, kalau loginnya itu berhasil, maka dia bakalan kembali ke halaman dashboard. Dan apabila loginnya itu gagal, maka dia akan kembali ke halaman login. Itu guys. Jadi dengan cara, gimana caranya kita mau ke ini boleh kita pakai header. Jadi kita tadi tujuannya kalau kalau dia berhasil, maka dia akan masuk itu ke apa sih namanya, oh ada location. Kita berarti kalau dia berhasil, dia tadi pergi ke halaman app. Jadi titik slice app, dan di sini jika dia tidak berhasil, jika dia tidak berhasil, maka dia akan kembali ke halaman login kan. Jadi halaman login itu ada di index.php atau dikosongin aja boleh, nggak usah dikasih index.php gitu. Jangan lupa kasih ini yang di atas juga, kasih ini kayaknya aku lihat ada kesalahan. Ini seharusnya bukan di sini, di sini. Ya di sini. Nah, coba ya. Misalnya 1 2 3 aja dulu, coba kita login. Dia bakalan pergi, balik lagi ke, dia nggak bakal masuk, dia cuma di halaman ini doang gitu. Kayak kalau misalnya kan, kalau di aplikasi kalau misalnya nih masuk Google terus kita salah password, kita bakalan balik lagi ke halaman awal kan. Nah itu dia di sini juga. Tapi kalau aku bikinnya itu benar 345, maka dia akan pergi ke sini, ke itu, ke browser app-nya gitu guys. Jadi kita bakal lanjut. Ini buat tadi kita kalau mau ngasih pesan gitu, kayak kalau dia salah, dia bakal ngirim pesan kalau passwordnya itu salah gitu. Kalau tadi kan nggak ada ya nih, nggak ada apa-apa gitu. Kalau dia salah, dia nggak ada apa-apanya. Tapi kita di sini mau ngasih pesan, jadi kita buka ke autentikasi. Autentikasi ini kita tambahin nih. Kemudian kalau dia sama dengan error 1, sama dengan yang di belakang guys, error sama dengan 1. Kita lanjut pergi ke sini, kita masukin username dan password yang nggak ada di database kita. Database kita kan tadi kan admin, passwordnya 12345. Jadi di sini aku mau kasih 1504. Nah, kita di sini udah dapet pesan di URL-nya kalau ini error. Nih, error. Jadi itu udah berhasil. Kemudian kita balik lagi. Ngapain sih? Kita ke sini. Kemudian
Kita masukin PHP nya di mana ya, di bawah head. Mana head ini nih, kita masukin ke PHP nya. PHP, kemudian kita kasih variabel x, variabel get. Nah, variabel get, kemudian cetak tanda petik error 1, error, kemudian jangan lupa ini kita kasih if jika dia variabel x sama dengan 1, jangan lupa ini 2 sama dengan 1, kemudian kita kasih echo, maka kita menggunakan JavaScript sederhana dulu, script kemudian alert menjadi bagian gagal. Aku lupa, seharusnya pakai ini standar petik kecil, bagian gagal. Kemudian ada penutup scriptnya ya tadi, kita ulang coba deh. Manual, oh my god. Oke. Terus kita bikin else jika dia benar, jika tidak benar, oke. Jika benar, maka kita kasih echo kita coba ya, kita bikin yang enggak ada, kemudian oh my god, aku kayaknya lupa ini, kita tutup dulu, maka dia nggak bakal bisa guys. Ini 1, 2, 3 di line 19. Apa ya sana? Nah, oke, login gagal. Kita coba lagi. Admin, kemudian 1, 2, 3. Nah, muncul dia localhost mengatakan kalau login itu gagal, dan itu udah berhasil. Di sini kita mau nambahin iset supaya dia nggak memunculkan pesan di pesan di sini biar dia hilang yang error.
line 18. Salah ya, bentar. Oh, kok hilang? Nah, coba. Nah, set itu untuk menghilangkan ini. Sebenarnya di posisinya masih salah, tapi kita bikin di situ dulu. Kemudian kita coba ke sini. Kita tulis yang benar. Oh no. Kita tulis di sini, coba kita tulis yang benar. Itu 2345. Nah, kita bakalan ke sini lagi, halaman utama. Di sini kita bakalan ambil modas alert. Mana sih dia? Search. Oh. Oh, nih. Alert. Terus kita bakalan ambil yang ini, launch warning tools. Kita di sini. Dia terletak di tugas aplikasi page UI modals. Jadi kita balik ke sini. Kita lihat di aplikasi, di apps, page, kemudian nah nih modals. Ini kita bisa copy, kemudian kita balik ke sini, kita bisa pastein di sini, paste. Nah, oke, kita lanjut. Dari sini kita ganti URL-nya menjadi, oh my god, ini aja nih. Kita mau buka ini kita buka open it, Visual Studio Code. Nah, di sini kita mau menyambungkan plugins tadi itu terletak di app kan. Nah, jadi sama dengan langkah awal, ini diganti dengan app. Dari sini kita refresh. Nah, udah masuk. Oke, berarti linknya ini sudah sesuai. Ini kita mau copy. Kemudian pergi ke index PHP, letakkan dia yang paling bawah, di bawah ini. Kita cari di sini script alert yang script mana ya? Bawah banget kayaknya. Bentar guys, ini set alert script. Ini kita copy juga, kita pindahin lagi ke sini.
sama kita letakkan yang paling bawah juga. Kemudian kita pindahkan ini PHP nya ke bawah sini, di bawah body. Body harus dipindahkan karena dia harus berada di bawah link ini. Bentar, oh my god, aku belum ganti ya. Ini juga deh. Oh iya, aku belum ganti semua. Ngapain keubah? Udah. Coba kita lihat tadi yang di atas sudah keganti semua nggak? Mana tadi ya? Udah. Nah, ini bisa kita copy ya. Copy. Salah. Nih, keempat baris karena kita tidak menggunakan yang di atas. Dan pastekan di di sini. Nih, dipaste di sini. Dan kita cari variabel tus. Nih, kita copy, kita mau pastenya itu di sini. Coba deh kita paste. Kita pastenya tuh di sini. Kemudian karena dia script JavaScript, jadi kita harus bikin scriptnya. Kemudian penutupnya tuh di sini. Tapi ini. Dan kita bisa coba. Kita coba yang benar. 1 2 3 4 5. Nah, masuk. Dan kita coba yang salah, yaitu data yang tidak ada di database. Nah, $$ is Ahmed consider. Kita ubah jadi login gagal. Kita balik lagi. Nah, udah keluar login gagal, itu udah benar ya. Kalau tadi itu kan dia kan itu kan berada di top 10, kayak atas banget gitu. Jadi sebenarnya kita bisa style sini, bisa dibikin top, ini kita bisa bikin center. Kita coba. Satu dua. Nah, dia bisa di atas ini, jadi nggak ke atas ini banget gitu.
kita bisa ini kita tambahin, kita down, kemudian di sini kita tambah else if sama dengan 2. Ini bisa kita ganti, silahkan inputkan username dan password. Kemudian yang untuk ini ikonnya kita ganti menjadi L. Kemudian kita pergi ke autentikasi. Ini bisa kita oh no, bukan itu yang di 2 ini. Mungkin di sini else kemudian sama dengan password. Tanda ini nih untuk mengisi kalau username sama password kosong ya. Ini kita harus sama dengan 2. Oke, kita ada yang kurang di sini, seharusnya 2. Kemudian kita periksa di sini juga, ini harus dihapus isetnya. Udah. Kemudian kita coba kembali ke browser, kita login. 16 error. Bentar ya. Di autentikasi. Nah, udah, silakan input. Udah keluar, silakan inputkan username dan password. Jadi di sini kita coba hapus. Nah, dia bakal keluar kayak gini. Jadi kita mau menghapus ini, kita balik lagi, kita bikin di bawah ini isetnya, kita bikin if kemudian iset, kemudian kurang lagi getnya itu menjadi get error
terus kita kasih kurawal. Ini kurawal. Ini penutupnya kita pindahin jadi ke bawah ini. Nah, kita coba refresh. Udah hilang kan, tapi errornya di sini juga udah hilang. Nah, kita coba bikin gini. Ini kita login. Ini silakan input username. Tapi kalau kita salah password, maka dia login gagal. Kemudian kalau kita benar, maka dia bakalan ke halaman awal. Ya, kita lanjut. Jadi sekarang kita bakalan menampilkan data yang terbuat dari database, dan kita menggunakan data table. Table tadi ya. Oh, ini kita menggunakan data table. Di table ini kita tentukan dulu dashboardnya. Dia mau yang satu yang light theme atau dark theme, dan kedua perbedaan di antara keduanya itu kalau sama sih, tapi kita sekarang aku mau ngambil yang light theme. Jadi kita langsung ke file, terus dalam app kita bakalan nemuin index.html. Ya, karena kita mau memodifikasi. Jadi kita buka dengan VS Code, dan di sini di head kita bisa copy dan bikin file baru di sini. Kita bisa bikin new file head. Bisa kita buka pakai VS Code. Studio Code. Jadinya kita bikin head.html. Belum ada apa-apa. Smartphone. Ini karena kita mau merubah ini menjadi PHP. Nah, kembali ke index.php. Oh, jadi ya betul. Kemudian bisa kita blok dari tag nav sampai penutupnya. Kemana dia? Mana sih? Mana sih penutupnya?
kemudian kita bikin new file. Di sini navbar.php, dan kita kopikan di sini. Di mana tadi? Di sini. Ini bisa kita cut. Kemudian kita balik ke sini, coba kita refresh. Nah, navbarnya udah nggak ada, udah hilang. Kemudian kita bisa include di sini, include code navbar PHP. Tutup, kembali, kan nggak ada navbar, kita refresh dan ada nih home, kontak nih nggak ada kan, dan kita balik lagi. Kemudian kita mau ngeblok ini sidebarnya, kita blok. Kemudian kita cut. Jangan lupa kita bikin itu ya, sidebar PHP, dan bisa kita tempel di sini yang sidebar tadi. Ini kan. Dan yang di sini kita bisa cut. Kemudian di sini kita bisa tulis PHP include yang kayak tadi, include, kemudian sidebar .php, refresh, 951. Oh ini, nah udah bisa. Jadi kayaknya aku lupa nutup PHP nya. Kemudian kita mau masukkan konten ini, coba sampai 655. Jadi kayaknya kita cut lagi, kita bikin ini baru, jadi main. Bisa kita pindahkan ke sini. Kemudian yang tadi bisa kita cut, kemudian kita bikin lagi hal yang sama, PHP include, include main content .php. Nah, ini belum ditutup. Nah, kemudian coba kita lihat. Lah, bisa. Ini kita rename aja, jangan konten. Kita rename jadi dashboard. Terus ini juga, berarti ini dihapuskan. Dashboard PHP. Udah, kita coba.
terus bikin new file footer .php di sini, dan balik lagi sini kita ngelakuin hal yang sama, php include footer .php. Kemudian bisa kita lihat udah, kita refresh, udah satu. Ini lupa, coba kita refresh. Nah udah, kemudian kita mau ambil buat script mana sih dia, indeks ini ya, oh ya, kita bisa sampai sini, kita cut, kemudian kita satuin dengan footer. Coba kita lihat, udah bisa. Dan kita lanjut, ini kita cut, kemudian kita bikin folder baru, bikin file baru yang namanya preloader.php, kemudian kita pindahin di sini, kemudian kita balik lagi ke sini, tulis di sini include preloader.php. Udah, kita balik lagi. Sekarang kita mau misahin apa ya, brand logo ini kita mau pisahin, bisa kita cut, kita bikin file lagi, brand logo.php, dan kita kontrol di sini, kemudian di sini kita bikin php include kemudian brand logo.php, kita refresh. Ya aku selalu lupa ini. Udah jadi, kemudian kita mau di-cut, kemudian bikin folder baru, content header, .php, kemudian paste di sini, kemudian kita balik lagi ke indeks PHP-nya. Sini kita kasih kok
di sini sih? Sini. HP encode encode konten header. HP jangan lupa. Nah, udah bisa. Udah, tampilan cursor kita udah pergi ke tampilan sempurna semula. Kemudian di sini kita cuma menyederhanakan bentuk codingannya supaya mudah nanti di styling. Sampai di sini video aku kali ini di part 2. Kita lanjut nanti part ketiganya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.